menunggu di Pelabuhan Perak. Akhirnya saya udah masuk kapal dan saya mungkin bakalan langsung cari tempat istirahat dan langsung mau istirahat sih, soalnya udah capek bener, sumpah udah bener-bener capek. 12 jam nunggu nggak kepastian berangkatnya kapal. Dan sekarang mau langsung istirahat. Beginilah suasana kapal laut Surabaya ke Makassar. Ya seru sih, seperti di asrama angkatan. Oh, jadi sebenarnya di sini tuh ada apa namanya, kayak mini teater gitu teman-teman. Jadi ini setiap pemutaran jadwalnya itu ada pagi, siang, dan malam. Nah, jadi mungkin ini karena apa, pandemi ini mungkin sekarang lagi tutup deh kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih, mau kita coba. Soalnya dari kemarin tuh di sini tuh kosong banget gitu. Dan ini bener kayak udah nggak terpakai banget, kayak udah lama gitu, belum udah kayak angker. Tapi mau kita coba sih lihat apa kebuka apa enggak ya. Jadi kapal Pelni ini benar-benar luas banget teman-teman. Misalnya teman-teman gabut nih, kayak saya kan sendirian nih berangkat ke Makassar. Tips biar bisa nggak ngerasain waktu nggak kerasa itu ya. Jadi kayak kita tuh jalan-jalan muterin kapal ini. Nanti kalau udah pegel kita tinggal tidur. Sumpah luas banget tuh, mantap. Kapok deh berangkat jauh-jauhan cuma sendirian. Tapi ya mau gimana lagi, ngajak temen, kadang temen gak ada uangnya, sebagian temen gak ada uangnya, temen gak ada waktunya gitu, jadi serba salah lah. Aduh, nggak kebayang nih kalau misalkan nanti mau ke Binaya tuh, ke Maluku, waduh di kapal 5 hari bisa-bisa gila. Aduh. Angin kencang banget cuy, angin laut. Mungkin kalau teman-teman yang nggak biasa apa namanya naik kapal mesti mau berapa, kalau kayak saya ini emang gimana lagi mau naik pesawat nggak punya ongkosnya, jadi ya terpaksa lah harus via darat laut. Tapi benar-benar benar dari perjalanannya mantap. Angin ya bro. Aduh, udah maksain mau tidur nggak bisa guys, bener-bener kesel sumpah. Sekarang itu udah jam 10 malam dan perkiraannya sampai itu kurang lebih jam 12 malam besok siang. Jadi masih ada 15 jam lagi. Sabar ya Allah, tapi tetap nikmatilah perjalanan ini, oke? Dadah. Nah, keesokan harinya saya pun tiba, dan setelah tiba saya pun langsung dijemput oleh teman saya dan langsung bergegas menuju ke desa Enrekang. Dan setelah 3 jam perjalanan, akhirnya saya pun tiba di tengah-tengah perjalanan antara Enrekang ke Makassar, yaitu di kota Parepare. Kondisi jalan ke Enrekang masih ada yang jelek sih, tapi nggak sebegitu lama sih. Habis itu jalanannya udah bagus kembali, mantap. Enrekang punya Cuy, mantap. Namanya juga di sana nanti mojok ya, Kabupaten Enrekang. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan besok pagi ke base camp, di sini kita makan malam dulu, yaitu makan bakso. Ya, buat ngilang-ngilangin mood-mood jelek lah, biar tetap semangat pastinya, karena perjalanan masih panjang. Pagi pun tiba dan kami pun bergegas untuk menuju ke base camp.
Karena dari kampung Enrekang ke base camp itu masih sekitar 3-4 jaman. Ya lumayan sih. Oke, OTW base camp Karangan. Jalannya terjal guys. Mantap. Kapur. Jadi ini kesiangan, sumpah kesiangan banget. Ini jam 12 siang. Nggak tahu kita nanti nge-track jam berapa nih. Mungkin jam 2-an kita berjalan. Kondisi jalan menuju mantap. Kondisi jalan menuju base camp cuy. Rusak-rusak. Mantap. Jadi jalan menuju ke base camp itu terhambat teman-teman. Di sini ada titik longsor yang sempat dibicarain sama warga-warga Enrekang. Jadi pernah sempat terputus juga, sempat tutup juga gara-gara ada longsor. Dan sini lokasi kejadiannya. Nah, ini dia. Longsor. Ini di sebelah sana sumpah kelihatan longsor banget sebelah kiri. Gila, mantap, mantap. Suatu kebanggaan sih bisa kalau nanti bisa selamat naik turun pokoknya insyaallah. Benar-benar perjuangan yang hebat. And then sampai juga di base camp Karangan. Ya lumayan sih memakan emosi dan fisik karena jalannya begitu berat. Wow. Pagi pun tiba dengan cuaca yang sangat dingin dan rasa ngantuk yang berat. Di situ membuat tekad kita semakin bulat untuk menggapai puncak Rate Mario dengan selamat. Oke teman-teman, jadi sekarang tepatnya itu di hari Sabtu pukul 9 pagi saya dan teman-teman itu memulai untuk melakukan start pendakian di Gunung Atimojong. Sebenarnya sih niatnya itu kemarin hari Jumat, tapi karena kita emang dari Enrekang berangkatnya kesiangan, juga hujan, terus emang ada bekas kejadian longsor dan dulu juga sempat tutup, jadi kita memutuskan untuk bermalam dulu di rumah warga. Jadi kita sekarang baru nanjak dan ini posisi kita sebenarnya dikejar-kejar sama hari raya Idul Adha. Dan semoga cuaca cerah, tidak ada apa-apa, kita bisa turun 1 hari sebelum Idul Adha. Oke, mantap. Alah, nyampe pos 1 cuk. Mantap. Kapok tapi masih ingin. Kira biji tadi. Sumpah capek banget. Ngapain kesini? Seharusnya kalau di kamar tidur, Tidur. rebahan, main HP. Mantap. Nggak bisa ngomong kali ini nyampe pos 1. Foto fotonya. Ya setelah beberapa menit rehat, akhirnya kita memutuskan untuk jalan ke pos 2. Kurang lebih setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita tiba di pos 2. Di situ terdapat sumber air yang sangat melimpah. Air itu pun bisa langsung kita konsumsi untuk minum maupun wudhu untuk melakukan kegiatan sembahyang. Nyampe juga di pos 2 setelah 1 jam jalan. Bener-bener gak nyangka, tapi tetap semangat. Jadi di pos 2 itu ada air terjun guys, lihat. Bener-bener air terjunnya jernih, sejernih-jernihnya sumpah. Jernih banget pol. Jadi aduh kelihatan banget jernih, bisa langsung dikonsumsi, lihat. Nah bayangin, jernih banget kan. Wow mantap. Ya setelah 2 jam istirahat di pos 2, lumayan lama sih karena di situ kita juga melakukan masak siang dan di situ kita menyempatkan untuk sholat zuhur dan ngopi-ngopi santai. Akhirnya kita pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan 2 ke 3 cukup menantang sih. Mantap. Pos 2 ke pos 3 lumayan nyiksa. Sebentar sih tapi treknya gini cuy. Nah sampai gini kita jalan. Mantap. Dengan trek yang berdefinian akar tanah dan batu-batu yang sangat terjal, di jalur pos 2 ke 3 ini cukup banyak memakan korban. Yaitu kejadian terakhir ada pendaki meninggal dunia di sini. Sampai di pos 3 cuy.
Mantap. Lanjut Nang. Lanjut. Anjay, mantap, lanjut. Gas. Oke, gas. Kurang lebih Sampai di sekitar pos 40 menitan kita jalan dari pos 3. Akhirnya kita sampai juga di pos 4. Ya lumayan sih, meskipun sebentar tapi cukup memakan tenaga. Ya dengan cuaca yang tidak mendukung semenjak pagi hari tadi yang selalu diterjang hujan gerimis, di situ membuat fisik kita semakin agak menurun. Dan akhirnya kita pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan membuka cemilan-cemilan yang telah kita bawa dari bawah tadi. Setelah menghabiskan cemilan, tidak lama dari situ aku pun melanjutkan perjalanan. Dan kurang lebih sekitar 15 menit lagi aku pun tiba di pos 5. Dan situ kita memutuskan untuk membuka tenda di pos 5 dan bermalam di sana. Sangat sepi sih, di sini hanya rombongan kita saja yang berada di pos 5. Karena mungkin kebetulan hari mau Idul Adha, jadi sepi. Mantap, masak dulu. Minum kuningnya jadi sekali serang. Aduh, maghrib kita sudah sampai. Makan apa? Makan ayam dong. Makan ayam, mantap. Mantap enggak? Baik, chefnya lagi mau masak, chef. Manjat. Apa? Iya, manjat. Parah bener sumpah. Mantap. Ini nggak kelihatan, nggak apa-apa. Beh, di gunung takut makan gak enak. Tenang, nasi aja sempurna. Nah, sempurna guys. Tapi tiada lagi yang lebih sempurna dari Tuhan. Ini aku semua bro yang masak. Ini wah. Agak sian apa Wow. Makan apa kita hari ini? Namanya semur ayam. Muka kah? Oke. Mantap. Ada bakwan, sing tempe, ayam, nasi. Mantap lur. Setelah makan dan enak-enaknya kita tidur guys. Besok subuh summit. Benar Mas? Mantap. Ini kita berdua di tenda kita saat karena kita tuh gay. Yuk. Aduh, istirahat dulu. Oke teman-teman, see you besok. Kita summit besok. Semoga Bismillah nanti Mario itu cerah. Soalnya udah 1 minggu hujan terus. Udah aing teh jauh-jauh gitu ka dia kabut. Oke. Dadah guys. Yoi, sekarang bangun tidur tepatnya pukul 7 pagi. Jadi sekarang kita semua mau summit. Kesiangan sih. Jadi kita summit itu dari pos 5. Harusnya sih jam-jam subuh karena tadi subuh itu masih hujan sama mager, dingin banget. Jadi kita sekarang memutuskan summit untuk jam 7:30. Semangat menggapai puncak rantai Mario. Rantai Mario, kali ini kita berdoa semoga diberi keselamatan, kelancaran, semoga bisa turun dengan selamat, tidak kurang apapun. Berdoa mulai. Doa selesai. Rantai Mario, Bismillah. Puncak rantai Mario. Jolo. Udah sekitaran 16 menit jalan. Akhirnya sampai di pos 6. Wow, tinggal 2 pos lagi. Yaitu pos 7, pos 8, baru rantai Mario. Ini dia posnya. Oh, cukup sih buat ngecamp. Mungkin sekitar 4-10 tenda. 6. Ketinggian 2690. Berarti kurang lagi 800 mdpl lagi kita baru bisa sampai puncak. Mungkin habis ini bakalan bener-bener terjal banget soalnya dari pos ke posnya pasti tinggi. Soalnya di sini masih ketinggian 2700. Sedangkan kan puncak 3400 dan kita kurang 2 pos lagi. Oh.
cerah. Pos 7 sampai juga di pos 7. Jadi di sebelum puncak itu ada telaga kecil, namanya itu Bait Bumi Perkemahan Untuk Kita. Jadi plakatnya. Jadi dari sini itu estimasi mungkin kurang lebih 30 menit lagi sampai puncak. Di sini saya bingung banget, ini jalurnya kayak simpang 5, ada bisa ke sana, lalu ke sana, ke sana. Jadi saya memutuskan untuk nunggu teman-teman saya dulu. Sekalian saya cari tanda-tanda ke puncak arah mana. Mantap. Puncaknya mantap. Puncak Rantai Mario. Pos 8. Mantap. Entah apa yang kutangisi ya Allah. Gak nyangka bisa kesini. Alhamdulillah ya Allah. Mantap, Ir. Come here, yo man. Tas dulu ini. Aduh, alah. Saking senangnya itu guys, gak nyangka, terharu, mantap. Alhamdulillah cerah. Padahal udah 3 hari seminggu katanya berturut-turut itu hujan. Dan kemarin kita juga pas nyampe di base camp di bawah itu di Karangan itu emang keadaannya hujan gitu. Tapi alhamdulillah hari di saat kita summit kita diberi sinapakan matahari. Cerah banget Lati Mojong. Mantap. Buat teman-teman yang masih bingung estimasi biaya ke Latimojong dari Pulau Jawa, nanti ada di akhir video ini bakalan saya rinciin lah, saya kasih catatan, yaitu tips low budget ke Rantai Mario. Oke, dadah, see you next trip.